Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafida Rahima dengan NIM 2404030032. Di sini saya akan membahas mengenai Provinsi Jambi. Adapun pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang Provinsi Jambi. Jambi resmi berdiri pada tanggal 14 Januari 1957. Sebelumnya Jambi merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tanggal tersebut, Jambi dipisahkan menjadi provinsi tersendiri setelah melalui proses administratif, dan itulah yang menandai berdirinya Provinsi Jambi sebagai provinsi yang independen. Berdasarkan koordinat geografisnya, Provinsi Jambi terletak antara 0,45 skala lintang selatan hingga 2,45 lintang selatan dan 101,10 bujur timur hingga 104,55 skala bujur timur. Pada masa kolonial, Jambi berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada awal abad ke-20, Belanda menguasai wilayah ini untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam, terutama minyak bumi dan karet. Setelah Indonesia merdeka, Jambi akhirnya menjadi provinsi yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Adapun bandara yang terdapat di Provinsi Jambi yaitu yang pertama Bandara Sultan Taha Saifuddin. Bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura II ini dulunya termasuk bandara kecil, penerbangan pun terbatas. Namun oleh pemerintah Provinsi Jambi dilakukan pengembangan pada tahun 2015. Landasan dilebarkan menjadi 3.000 meter kali 45 meter sehingga pesawat besar juga bisa mendarat. Penerbangan pun menjadi lebih banyak dengan maskapai yang beragam, yaitu Garuda Indonesia, Batik Air, Wings Air, Lion Air, Sriwijaya Air, dan Susi Air. Karena bandara ini cukup besar, sudah banyak fasilitas yang terdapat di dalam area seperti minimarket, counter makanan, toko oleh-oleh, taksi Bluebird, dan juga Grab. Yang kedua ada Bandara Depati Parbo. Bandar udara ini terletak di Kabupaten Kerinci. Depati Parbo sendiri merupakan pahlawan pejuang sakti dari Kerinci. Yang ketiga ada Bandara Muara Bungo. Bandara yang beroperasi sejak November 2012 ini berada di Kabupaten Bungo, salah satu kabupaten yang juga memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus di Provinsi Jambi. Berbeda sedikit dengan Bandara Depati Parbo, penerbangan di Bandara Muara Bungo dapat dilakukan dari Bungo, Jambi, Jakarta sampai Kerinci. Adapun pelabuhan laut yang terdapat di Provinsi Jambi yaitu Pelabuhan Talang Duko. Pelabuhan Talang Duko berada di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, terletak di tepi Sungai Batanghari dengan jarak lebih kurang 7,5 mil dari laut. Yang kedua ada Pelabuhan Kuala Tungkal, terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berjarak kurang lebih 110 km arah timur kota Jambi. Dermaga yang memiliki kapasitas sandar kapal hingga bobot 800 DWT ini setiap harinya melayani lalu lintas hidrofoil yang menghubungkan Kuala Tungkal dengan Batam, Tanjung Pinang, dan kepulauan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga yaitu Pelabuhan Muaro Sabak, terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan dermaga laut terbesar di Provinsi Jambi yang dapat disandari kapal berbobot hingga 5.000 DWT. Dermaga yang berhadapan dengan Selat Berhala yang terhubung langsung ke Selat Malaka ini rencananya akan ditingkatkan hingga mampu disandari kapal yang berbobot hingga 15.000 DWT. Yang keempat ada Pelabuhan Nipa Panjang. Pelabuhan Nipa Panjang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan terletak di tepi Sungai Lokan. Adapun pahlawan yang berjasa di Provinsi Jambi yaitu yang pertama Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin adalah seorang pahlawan nasional dari Jambi yang terkenal karena perjuangannya melawan penjajah Belanda. Beliau lahir pada tahun 1816 di Jambi dan merupakan Sultan Jambi yang terakhir.
Sultan Taha dikenal sebagai pemimpin yang tegas, religius, dan berkomitmen dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Jambi. Yang kedua ada Raden Mat Tahir. Raden Mat Tahir adalah seorang pejuang asal Jambi yang terkenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Ia memimpin perjuangan rakyat di Jambi di wilayah Kerinci dan sekitarnya. Raden Mat Tahir dijuluki Harimau Jambi karena taktik perangnya yang gesit. Yang ketiga ada Depati Parbo, seorang tokoh dari Kerinci, Jambi yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ia sangat dihormati oleh masyarakat Kerinci karena kegigihannya dalam mempertahankan tanah adat. Dan yang keempat ada Abun Jani. Abun Jani adalah salah satu tokoh penting dari Jambi yang dikenal karena perjuangannya dalam bidang pendidikan dan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada 17 November 1904 di Jambi dan memiliki peran besar sebagai pendidik serta pejuang. Abun Jani mendirikan sekolah bernama Indonesia Nijver School di Kayu Aro yang berfokus pada pendidikan nasionalisme untuk generasi muda. Adapun untuk tanda plat nomor kendaraan di provinsi. Untuk pendidikan tinggi di Provinsi Jambi terdiri dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Berikut adalah beberapa perguruan tinggi yang ada di Jambi. Yang pertama ada Universitas Jambi, yang kedua Institut Agama Islam Negeri Jambi, yang ketiga Politeknik Negeri Jambi, yang keempat Universitas Islam Jambi, yang kelima Universitas Muhammadiyah Jambi, yang keenam Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer yang berfokus pada pendidikan teknologi informasi dan komputer. Yang ketujuh, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Adapun kuliner untuk Provinsi Jambi memiliki beragam kuliner yang kaya akan cita rasa yang mencerminkan kekayaan budaya dan bahan pangan lokal. Berikut beberapa masakan khas Jambi. Yang pertama yaitu Siau Kue Tiaw Jambi. Siau kue tiaw adalah masakan mie goreng yang menggunakan kue tiaw atau mie lebar dengan berbagai bahan tambahan seperti daging ayam, udang, dan sayuran. Masakan ini sangat populer di Jambi dengan cita rasa yang gurih dan sedikit pedas. Yang kedua ada lempeng tapai. Lempeng tapai adalah jajanan tradisional khas Jambi yang terbuat dari ketan yang dibungkus daun pisang dan diberi tapai atau fermentasi beras ketan. Rasanya manis dan sedikit asam karena proses fermentasi tapai dan teksturnya kenyal. Yang ketiga yaitu nasi gemuk. Nasi gemuk adalah nasi yang dimasak dengan santan yang memberikan rasa gurih. Biasanya disajikan dengan berbagai lauk seperti ikan patin, ayam, atau sambal. Yang keempat ada sambal kueni. Sambal yang dibuat dari mangga kueni yang merupakan salah satu makanan khas Jambi. Orang Jambi menggunakan mangga kueni karena memiliki aroma harum, rasa ayam yang khas, dan tekstur dagingnya lembut dan padat. Mangga kueni diserut lalu dicampur dengan cabai yang sudah diolek bersama gula merah, kemudian diberi sedikit perasan jeruk. Yang kelima, gulai tempoyak. Gulai tempoyak adalah makanan khas yang terbuat dari durian yang difermentasi, kemudian dimasak dengan bumbu gulai, menghasilkan rasa asam dan pedas yang khas. Lalu untuk pariwisata di Provinsi Jambi. Pariwisata di Provinsi Jambi yaitu ada yang pertama Taman Nasional Bukit 12, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, air terjun 7 lapis, Desa Suku Anak Dalam, dan Jambi Paradise. Untuk peninggalan sejarah Provinsi Jambi ada Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah kompleks candi yang terletak di Desa Muaro. Yang kedua, Benteng Tebo. Benteng ini adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda yang digunakan sebagai tempat pertahanan. Benteng Tebo kini menjadi salah satu tempat wisata sejarah yang mengingatkan pada masa penjajah di Indonesia. Yang ketiga, Candi Tinggi. Candi ini terletak di sekitar kompleks Candi Muara Jambi dan dipercaya sebagai bagian dari Kerajaan Sriwijaya.
Candi Tinggi memiliki struktur yang masih cukup terjaga dan memberikan gambaran mengenai peradaban pada masa tersebut. Untuk industri dan pertambangan di Provinsi Jambi memiliki berbagai industri yang berkembang didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah. Berikut adalah industri utama yang ada di Jambi. Yang pertama, industri pertanian dan perkebunan menghasilkan kelapa sawit, salah satu komoditas andalan Jambi yang diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Karet, produksi karet yang alam dari perkebunan rakyat maupun perusahaan besar. Lalu ada kopi Liberica Jambi, terutama dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, cukup terkenal. Lalu ada pinang dan kelapa, diolah untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Yang kedua, untuk industri kehutanan di Jambi. Pengelolaan hasil hutan kayu dan non-kayu, produksi kayu lapis dan plug untuk kebutuhan nasional maupun ekspor. Yang ketiga, untuk industri pertambangan, menghasilkan batu bara, minyak bumi dan gas, dan emas. Untuk industri perikanan, Jambi memiliki perikanan darat dan laut, terutama di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang berada di pesisir. Budidaya ikan patin, nila, lele, dan udang berkembang pesat. Yang kelima, industri pengolahan, pabrik pengolahan minyak sawit, karet, dan hasil perkebunan lainnya. Industri makanan ringan berbasis produk lokal seperti keripik pisang dan kopi Jambi. Berikut adalah seni dan budaya Provinsi Jambi. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional Jambi yaitu yang pertama ada tari Kapur Siri, tarian penyambutan khas Jambi yang melambangkan rasa hormat dan keramahan kepada tamu. Penarinya menggunakan pakaian adat berwarna cerah. Yang kedua, tari Rangguk. Tari tradisional suku Kerinci, biasanya ditampilkan untuk merayakan panen atau acara adat. Gerakannya dinamis dengan iringan musik tradisional. Yang ketiga ada tari Selampit 8. Tarian ini melibatkan penggunaan selendang sebagai properti utama, melambangkan kerjasama dan kebersamaan. Yang kedua, rumah adat di Provinsi Jambi yaitu ada Rumah Kajang Leko. Rumah adat Jambi yang berbentuk panggung dengan atap melengkung dibuat dari kayu yang dihiasi ukiran bermotif flora. Rumah ini dirancang untuk tahan terhadap banjir dan gempa. Yang ketiga, senjata tradisional Provinsi Jambi. Yang pertama ada keris Siginjai. Keris khas Jambi ini melambangkan keberanian dan martabat. Biasanya digunakan oleh para raja atau pemimpin adat. Yang kedua ada tombak, digunakan dalam pertempuran pada masa lalu. Tombak ini juga menjadi bagian dari ritual adat tertentu. Yang keempat, lagu daerah Provinsi Jambi. Ada lagu yang berjudul Batang Hari. Lagu yang menggambarkan keindahan Sungai Batanghari, simbol penting bagi masyarakat Jambi. Yang kedua, Pinang Muda. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat Melayu di Jambi. Yang kelima yaitu ada suku di Provinsi Jambi. Suku asli di Jambi meliputi suku Melayu Jambi, suku Kerinci, dan suku Anak Dalam atau orang rimba yang hidup secara nomaden di hutan. Yang keenam, bahasa daerah. Bahasa utama adalah bahasa Melayu Jambi dengan dialek khas. Selain itu, suku Kerinci memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa Kerinci. Suku Anak Dalam juga memiliki bahasa unik mereka. Yang ketujuh, ada pakaian adat Provinsi Jambi. Untuk pakaian pria, baju kurung cekak musang berbahan kain songket dengan warna cerah dan aksesoris seperti kopiah atau ikat kepala. Dan untuk pakaian wanita, baju kurung tanggung terbuat dari kain songket dilengkapi selendang dan perhiasan emas. Untuk identitas daerah Provinsi Jambi, yaitu lambang Jambi terdiri dari padi kapas dan keris yang melambangkan kemakmuran, keadilan, dan kekuatan. Dan untuk Sungai Batanghari menjadi identitas geografis penting karena memengaruhi kehidupan masyarakat Jambi. Yang kesembilan, alat musik tradisional Jambi.
Yang pertama, gambus Jambi, alat musik petik yang sering dimainkan bersama lagu-lagu Melayu. Yang kedua, kompang, alat musik pukul yang sering digunakan dalam acara adat dan keagamaan. Yang ketiga, ada serunai, alat musik tiup tradisional yang digunakan untuk mengiringi tarian-tarian. Yang ke-10, julukan untuk Provinsi Jambi, yaitu Bumi Sepucuk Jambi 9 Gura. Julukan ini mencerminkan wilayah Jambi yang terdiri dari 1 kota dan 9 kabupaten, serta kekayaan budaya yang dimiliki. Untuk sumber daya alam yang ada di Jambi, yaitu Provinsi Jambi memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, baik dari hasil bumi maupun tambang. Berikut penjelasannya. Hasil bumi yang pertama yaitu dari perkebunan lalu menghasilkan kelapa sawit, karet, kopi, cengkeh, dan pinang. Untuk pertaniannya menghasilkan padi, jagung, kedelai, dan sayur mayur serta buah-buahan. Untuk hasil hutannya ada kayu, rotan, tanaman obat. Untuk hasil tambang yaitu yang pertama minyak dan gas bumi atau migas. Yang kedua batu bara, emas, biji besi, timah hitam, dan seng. Karakter masyarakat Jambi. Masyarakat Jambi yang tinggal di wilayah yang kaya akan budaya dan sejarah memiliki karakteristik yang unik menjadi identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat Melayu. Karakter ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, adat istiadat, hingga pola interaksi sosial sehari-hari. Salah satu ciri khas utama dari masyarakat Jambi adalah penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Sebagian besar penduduk Jambi beragama Islam dan agama ini memengaruhi hampir semua aspek kehidupan mereka. Nilai religius ini tercermin dalam kegiatan sehari-hari seperti salat berjamaah, pengajian, dan perayaan hari besar Islam yang selalu melibatkan komunitas secara luas. Nilai-nilai agama yang diintegrasikan ke dalam adat istiadat seperti dalam upacara pernikahan dan penyambutan tamu yang sering diawali dengan doa dan penghormatan kepada yang lebih tua. Selain itu, masyarakat Jambi dikenal memiliki sifat ramah dan santun. Kesopanan menjadi bagian integral dalam komunikasi mereka, baik dalam bahasa maupun sikap. Bahasa Melayu Jambi yang mereka gunakan memiliki intonasi lembut, mencerminkan sifat damai dan menghormati sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada orang tua dan tokoh masyarakat yang menjadi dasar kuat dalam menjaga harmoni sosial. Gotong royong juga menjadi karakter penting dalam masyarakat Jambi. Tradisi ini tidak hanya terlibat dalam kegiatan besar seperti membangun rumah atau mengadakan acara adat, tetapi juga dalam hal-hal kecil seperti membantu tetangga. Nilai gotong royong menciptakan rasa solidaritas yang kuat sehingga mereka cenderung mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu. Hal ini membantu menjaga hubungan yang erat antar warga, bahkan di tengah arus modernisasi yang seringkali cenderung individualistis. Budaya tradisional masyarakat Jambi juga menjadi salah satu cerminan karakter mereka. Seni dan tradisi seperti tarian skapur siri, nyanyian daerah, serta permainan tradisional menunjukkan keakraban mereka dengan alam dan kehidupan sosial. Namun, seperti masyarakat lainnya, karakter masyarakat Jambi juga menghadapi tantangan akibat modernisasi generasi muda. Misalnya, mulai terpapar gaya hidup urban yang cenderung materialistis. Hal ini terkadang mengurangi perhatian mereka terhadap nilai-nilai tradisional dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang. Meskipun demikian, banyak keluarga dan komunitas di Jambi yang terus berupaya menjaga keseimbangan antar tradisi dan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya kelestarian budaya seperti festival budaya dan pelatihan seni tradisional untuk anak-anak. Di sisi lain, karakter masyarakat Jambi juga dipengaruhi oleh lingkungan geografis mereka. Sebagai daerah yang kaya dan sumber daya alam seperti minyak, bumi, gas, dan karet, masyarakat Jambi terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Mereka dikenal sebagai petani, nelayan, atau pekerja yang gigih dan tangguh. Hubungan dengan alam ini membentuk kepribadian yang sederhana, pekerja keras, dan bersahaja.
meskipun sebagian juga telah beralih ke sektor industri dan perdagangan. Kendati demikian, ada beberapa stereotip tentang masyarakat Jambi yang sering muncul, seperti anggapan bahwa mereka cenderung pasif atau terlalu bergantung pada adat. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Masyarakat Jambi, terutama generasi muda, telah menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi kreatif dan inovatif tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.